warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8. Di sini saya dan kawan-kawan saya ingin melakukan wawancara Ustadz Rangga dengan mata kuliah Al-Islam A4 dengan dosen pengampu Dr. Bapak Syarullah SEMM. Yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan paradigma Islam dalam ilmu komunikasi? Bismillahirrahmanirrahim. Terkait tentang antara komunikasi dan Islam, itu memiliki hubungan yang sangat erat. Dalam Allah dan Rasulullah pun telah mencantumkan dalam dalil Al-Quran dan hadisnya, kita itu sesama muslim adalah saudara, adalah sama-sama saudara, meskipun kita berbeda suku, berbeda ras, berbeda keturunan. Tapi kalau sudah dinaungi atas nama Islam, Muslim, berarti kita semuanya bersaudara. Dan Islam pun juga melarang kita untuk saling mencela. Tidak boleh mencela, tidak boleh mencaci maki. Harus saling sama-sama menjunjung tinggi rasa kemanusiaan. Salah satu untuk menunjukkan bahwasanya kita bisa menjunjung tinggi rasa kemanusiaan, salah satunya adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan sesama. Bagaimana kita berkomunikasi dengan satu umur, bagaimana komunikasi dengan di bawah umur dan di atas kita. Sekarang banyak sudah terjadi di era-era sekarang, kebanyakan anak-anak muda, anak-anak yang masih seumuran SD, itu sudah jauh dari kata menjaga komunikasi yang baik. Baik itu sama temannya, baik itu sama orang tuanya, sama guru, dan sama orang lebih tua daripada dia. Nah, teman-teman yang berkuliah di jurusan ilmu komunikasi, otomatis itu kan berhubungan dengan teknologi juga. Itu bisa menjadi ladang untuk mensiarkan agama Islam ini, bahwasanya Islam itu mengajarkan kepada kita saling berkasih sayang, saling berlembut, tidak boleh kasar, tidak boleh mencela, tidak boleh mencaci maki. Jangankan sesama muslim saja begitu, sesama kita beda agama saja, berteman dengan yang berbeda agama, itu pun Islam mengajarkan kita tidak boleh saling mencela. Harus saling menjunjung tinggi rasa toleransi, nilai toleransi itu harus kita junjung. Nah, itu tadi komunikasi dan ilmu komunikasi dan Islam itu memiliki hubungan yang erat. Seperti itu. Baik. Selanjutnya, menurut Abang, kenapa etika Islam itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Rasulullah SAW diutus oleh Allah datang ke bumi ini, lahir ke dunia ini. Itu Allah memerintahkan, mengutus Rasulullah, satu-satunya itu yang diajarkan oleh Allah kepada Rasul, dan Rasul mengajarkan kepada kita makarimul akhlak, memperbaiki akhlak. Nah, etika itu kan sama saja dengan akhlak, tata krama, sikap. Nah, Allah mengutus Rasul saja itu untuk mengurus umat-umatnya yang tidak berakhlak. Nah, jadi Islam itu sangat mengajarkan etika kita sesama hidup, sesama manusia di muka bumi ini. Nah, jadi sangat disayangkan bagi orang yang mengaku Islam tapi tak beretika, mengaku Islam tapi tak bermoral, mengaku Islam tapi tak beradab. Kita sama-sama tahu al-adabu fawqal ilmi. Sekarang banyak orang yang berilmu, mengaku pintar, mengaku punya nilai yang tinggi di sekolah, tapi rasa etika, nilai adabnya sangat jauh terpuruk, sangat rendah. Nah, itu tadi, kalau kita di sekolah dulu, di pesantren, itu sebelum kita setiap mempelajari kitab, maupun itu kitab fikih, maupun itu kitab hadis, sebelum kita memasuki materi-materi pelajaran itu, pasti yang pemula itu yang ada di situ kita itu pasti tentang adab, akhlak kita bersama guru bagaimana, sesama teman bagaimana, sama orang tua bagaimana, dan sama
sama orang lebih tua kita, sama orang lebih tua itu bagaimana? Jadi Islam sudah sangat lama mengajarkan tentang akhlak, etika dan moral itu. Baik. Yang terakhir itu apa prinsip ajaran Islam yang relevan dalam komunikasi sehari-hari? Prinsipnya. Tegur sapa. Karena kalau kita larikan ke kehidupan sehari-hari itu banyak jatuh ke tingkat sosial. Banyak contoh. Salah satunya ya, Islam ini dibangun Rasulullah ketika hijrah ke Madinah. Dia bagaimana untuk mempersatukan antara kaum Muhajirin dan Ansor, mempersatukan umat muslim pada waktu itu. Salah satu gerakan yang Rasulullah bangun, yang Rasulullah bikin, yaitu membangun masjid. Jadi waktu pertama Rasulullah membangun masjid Quba namanya, jadi masjid itu menjadi salah satu tempat semua orang bisa berkegiatan apapun yang bernilai positif. Jadi masjid menjadi tumpuan utama di dalam agama Islam, tempat orang mau lakukan apapun itu namanya, selagi itu kegiatan yang bernilai positif yang tidak melanggar aturan ajaran syariat Islam. Jadi prinsip-prinsip yang diterapkan oleh Islam itu tanpa kita sadari pun sekarang pun kita sudah menjalankan gitu prinsip-prinsip yang Islam ajarkan kepada kita gitu.